Oke, balik lagi sama saya di Jendela Ramadan Indonesia. Ini kita sekarang akan bicara sesuatu yang sebenarnya penting tapi menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ini gini ya, di depan saya ini ada Dokter Hasto. Nah, Dokter Siap. Hasto ini adalah kepala BKKBN. Ya. BKKBN itu singkatannya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. betul. Ya. Dan mana Bapak ini lagi heboh, lagi stres juga karena menurut saya ada datanya, Pak. Karena kita di rumah saja maka tingkat kehamilan naik, Pak. Ya. Bener nggak, Pak? Ya, memang fenomena itu bisa kita benarkan ya, karena kalau teori ini ya, Mas Dedi ya, Ya. teori mengatakan begini. Ya, Jadi ini lucu nih. ini teori biologi nih ya. Jadi bahwa setiap 100 orang pasangan suami istri Ya. dan dia subur ya, itu kalau dia aktif seksual, aktif Ah, ah. itu, maka 100 orang tadi dalam waktu 1 bulan yang hamil 15. Jadi 15% gitu. Oh. Iya, jadi cukup banyak sebetulnya. Jadi saya kan di BKKBN ini harus memaintain 28 juta pasangan usia subur yang pakai alat kontrasepsi. Ada yang suntik, ada yang pakai pil, ada yang pakai susu itu ya. Kalau nggak pakai, Pak? Nah itu makanya, jadi kalau menurun 10% saja dari 28 juta itu, bisa dibayangkan loh. Karena angka yang ada di saya, penurunan di bulan April ini saya pantau ada sampai 10%. Nggak, 28 juta itu adalah jumlah total di Di Indonesia, iya. itu semuanya, kok Bapak tahu semuanya pakai alat kontrasepsi? Karena begini, kalau misalnya orang vasektomi itu yang suami yang di operasi minor itu yang Iya, steril, ah. itu kan terdaftar jelas ya. Orang yang suntik ini kan semua terdaftar karena tidak pernah bisa nyuntik sendiri, Iya. ya kan. Kemudian orang yang ngambil pil juga terdaftar, ya karena pilnya dicatat itu. Nah, kalau yang nggak pakai suntik pakai kondom, Pak? Itu pasangan usia subur dicatat di dalam form, ada formnya, oh bapak ibu pakai kondom, itu ngambil di tempat klinik-klinik dan dibagi oleh BKBN. Tapi apakah benar, Pak, bahwa di rumah aja ini akhirnya membuat baby boom? Saya khawatir kalau seandainya yang biasanya di Indonesia kita ini 4,8 juta rata-rata persalinan setahun, saya juga khawatir kalau ini naik jadi 5,2 juta misal itu kan Tambah banyak. cukup membebani. Iya. Dari sisi BPJS-nya akan menanggung sekian banyak Wah, itu. udah naik lagi. Ya naik. Ya, itu kan harus dihitung. Artinya gini, Iya. Mas Edi, jadi ya jangan hanya memikirkan yang terkini aja, tetapi harus dampak yang kira-kira nanti Iya, bisa terjadinya seperti apa gitu. Iya, Tapi kan, Pak, yang jadi masalah adalah sekarang orang misalnya mau kontrasepsi ke dokter. Orang ke rumah sakit aja takut sekarang, Pak. Iya, ya itulah yang saya rekam dari data seluruh Indonesia saya kumpulkan. Kenapa ini suntiknya turun? Karena alasannya dia tidak datang ke klinik. Ya, jadi ini sebenarnya adalah efek samping dari COVID-19 juga kan, Pak? Betul. Ini kan yang kita khawatirkan kan efek sampingnya. Lalu Bapak gimana? Apa yang Bapak lakukan? Kita punya penyuluh KB namanya PKB di desa-desa itu. Mungkin Mas Dedi, mungkin karena Mas Dedi tinggalnya di kota terus ya, mungkin tidak pernah ketemu dengan Pernah, Pak. pernah juga dulu ya. Kita punya 24.000. Oke. Kemudian bidan-bidan kita ajak door to door. Jadi kalau bagi sembako ya bawa pil, bisa bawa kondom juga. Kemudian Suntik bisa di rumah? Suntik bisa di rumah bisa. Jadi suntik itu bisa di rumah. Bahkan pasang susuk itu tidak harus di klinik. Ya, sekarang ini pasang susuk bisa di tempat di balai desa. Susuk itu apa sih, Pak? Ini bukan susuk dukun kan? Bukan susuk dukun ya. Jadi susuk ini sebetulnya hormon yang ditaruh di dalam satu batang kecil itu, kemudian dimasukkan di lengan. Kayak Ya. chip. Iya kayak chip itu. Jadi dimasukkan di lengan. Dia menurunkan Dia membuat siklus menstruasinya perempuan ini jadi tidak berjalan. Gitu. Dengan dipasang susuk maka telur satu itu nggak keluar. Itu. Itulah makanya untuk membuat perempuan tidak hamil itu gampang. Tapi kalau membuat laki-laki tidak menghamilkan itu sulitnya setengah mati. Wah, ya benar. Karena apa? Spermanya suami kan jutaan. Iya, betul. Kalau perempuan kan telurnya cuma satu. Iya. Oh, iya benar, Iya, Pak. kalau laki-laki itu waduh berat kita. Apakah berhasil, Pak? Kami akan pantau di bulan Mei ini, nanti harapan saya bulan Mei ini naik cakupannya. Saya optimis karena ada bupati yang ikut bergerak, ada kepala-kepala daerah yang ikut bergerak, itu membantu sekali. Ini banyak tokoh-tokoh yang ikut bergerak itu sangat membantu.
Ya. Pak, ini menarik. Sekarang kalau balik lagi di rumah aja orang-orang mungkin nggak punya hiburan, jadi ya itu kan salah satu hiburan juga gitu Pak. Ya. Nah, Iya. gimana Bapak menerangkan ini ke masyarakat? Jangan hamil dulu loh. Apakah nanti tidak dianggap bahwa Anda ini Pak menantang hak asasi manusia? Iya, saya bilang begini ya Mas Dede ya, saya tidak melarang hamil, tapi mohon izin selama pandemi ini kalau ada rencana hamil lebih baik ditunda dulu. Ya, saya ngomongnya begitu saja. Kemudian saya berkomunikasinya, saya bikin vlog, kami share itu kemana-mana itu saya terangkan kalau hamil muda itu risikonya itu di masa pandemi cukup tinggi. Karena secara biologis orang hamil muda itu Tuhan itu membuat orang ini daya tahannya turun. Fluktuasi dia. Iya, Ya. dan turun dulu. Betul. Jadi kan orang hamil ini kalau daya tahan tubuhnya tinggi, ditolak itu sperma suami, ditolak itu janinnya, sehingga keguguran. Tapi Tuhan ciptakan orang hamil muda itu daya tahan tubuhnya turun. Gitu. Terus ada yang masyarakat nggak tahu juga bahwa orang hamil itu ternyata minimal 5% abortus loh. Nah di masa pandemi ini kalau saatnya perdarahan, Ke dokternya susah, rumah betul sakitnya sekali. susah, Betul takut. sekali, iya betul sekali. Tapi akan ada pertanyaan, ini sampai kapan kalau Bapak bilang tunda, kan ada orang yang udah bener-bener, udah pengen punya anak ini. Tundanya sampai kapan Pak? Kita nggak tahu COVID sampai kapan Pak. Ya makanya menurut saya new normal itu penting. Jadi bagaimana membuat tatanan sistem di dalam kenormalan yang baru ya. Kalau saya sih harapannya dalam waktu 3 bulan ini bisa teratasi. Nanti kalau 3 bulan ini tidak berhenti, saya harus bicara lagi bahwa kalau memang merencanakan hamil harus direncanakan, jangan ada hamil yang tidak terencanakan. Kemudian supaya hamil itu sukses, tidak terjadi apa-apa, kita bimbing betul. Oke Pak, nah ini mudah-mudahan berhasil Pak ya semuanya. Iya, Terus amin. kita juga bisa menekan karena resikonya juga tinggi apalagi di masa pandemi ini. Bukan tidak boleh hamil, tapi direncanakan dengan baik, dipikirkan Betul. baik-baik. Resikonya juga dipikirkan dengan baik Pak ya. Iya, betul sekali. Itu dia tadi kata-kata Dewaso. Jadi tidak dilarang ya, tapi dianjurkan untuk tidak. Karena coba pikirkan dulu resikonya apa. Pikirkan dulu apakah siap atau tidak. Jangan sampai nanti malah Anda kaget ketika wah lagi pandemi, dokter susah atau rumah sakit Anda nggak berani pergi dan sebagainya. Jadi dipikirkan dengan baik-baik. Dan abis ini akan ada Kokom Band dan Kokom Band ini akan menyanyikan lagu-lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Nah, saya harap Bang Roma nggak nonton karena kalau Bang Roma nonton, kalau saya jadi Bang Roma saya protes nanti sama Kokom Band. Jadi langsung aja inilah dia Kokom Band. Good people, apa kabar semuanya? Semuanya. Wah, ada ehonya nih. Nih. Saya. Raja Dangdut. Dung. 1, 2, 3, Blackpink. Saya suka. Alright. Kita joget bareng-bareng ya. Lagi. Gali lubang. Gali lubang. Lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Lagi. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala, enak. Walau baju sederhana, asal menurut
deh jadinya. Maaf nih Bang Haji. Balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Di depan saya ini ada orang yang ini sebenarnya gue mau tanya-tanya apakah dia tuh terkena efeknya apa enggak, tapi kalau menurut gue enggak. Dan gimana supaya kita tuh bisa belajar sama dia. Karena ini adalah Bapak Pandu Syahrir, Chairman of Shopee and C Group. Yes, Oke. Indonesia. Gua tahu Shopee-nya gua tahu, tapi Alhamdulillah. C-nya yang gua nggak tahu. Bro. Bagus Pak, semoga biar nggak ada yang tahu juga. Itu kebetulan namanya kan dari kayak laut, tapi itu C itu ASEAN juga. Jadi kita sebenarnya perusahaan TBK udah sekarang. Oh. Di Amerika, Di publicly Amerika. listed kita. Jadi kita we've been public sejak 2017. 2017. Iya. Oke. Ya udahlah, infonya cukup gitu Itu aja. aja, pokoknya. Nggak usah intinya itu aja. panjang lebar. Oke, panjang lebar nanti. Anyway, lu tuh chairman sejak dulu Shopee pertama kali buka. Iya, kita buka. Saya sebenarnya mulainya dari investor tahun 2014. Shopee itu sebenarnya idenya dimulai 2015, Pak. Lah kalau investor 2014. Karena dulu ada nama bisnis namanya Garena yang bikin Garena bukan gaming. game? Iya, jadi itu sebenarnya dua perusahaan, ada Garena, ada Shopee. Dimiliki induk perusahaan namanya C. Jadi kalau yang suka main di rumah Free Fire Itu atau sekarang lu itu chairman-nya? Iya, juga kebetulan kita investnya Jadi itu. yang ngabisin duit tetangga gua beli gold Nah, itu lu. Saya nggak ngabisin Pak, kita mereinvest balik ke Shopee. Jadi kalau Garena buat yang the boys, the men, yang Shopee buat the ladies gitu, kurang lebih. Iya. Iya, iya, gue ngerti sekarang. Oke. Anyway bro, bukankah sekarang ini, nah ini dia menarik. Ini kayaknya bisnis-bisnis ini sama seperti ketika tahun 2008 Substitute Mortgage atau enggak 9/11 ketika Iya. Amazon tiba-tiba meledak. Iya. Pada saat itu Amazon lagi sengsara, tiba-tiba meledak. This kind of bisnis seperti ini, ketika ada sebuah pandemi, harusnya berubah menjadi bisnis yang luar biasa. Am I right? Iya, saya bilangnya tadi malam kita reporting, tapi secara garis besar deh. Emang kebanyakan orang sekarang shopping online. Nah kan, Terus betul. makanya kita juga ya ngelihat bahwa ini irreversible trend bahasa kerennya. Iya. Nggak bisa berbalik lagi. Orang sekarang akan shopping online, main game online. Jadi online consumption tuh tambahnya luar biasa. Langsung, Langsung gara-gara pandemi ini. gara-gara pandemi ini. Oke. Tapi kan sebenarnya sebelum pandemi ini juga orang sudah mulai bergeser kan. Tapi ini cepat sekali. Jadi Ya. dengan adanya berubah ini, semuanya berubah. Shockwave aja udah gitu. Shockwave aja. Orang telekomunikasi meeting pakai video call. Iya, betul. Itu naiknya udah berapa kali lipat. Padahal gua nggak suka banget tuh. Makanya pusing kan Iya kan? ngeliatinnya gimana. Kita ngomong apa dia nyampe Betul. belum. Nah artinya memang ada shiftment dari perilaku orang berubah menjadi perilaku yang more digital. Iya, dan Oke. juga memang work from home ini akan ngerubah kita. And this is irreversible juga karena nanti Sorry, why you say, kenapa Anda bilang irreversible? karena ini kan cukup lama nih, udah 10 minggu, Bos. Dan ini bisa tambah lagi the next 10 sampai 20 minggu ke depan. Jadi habit? Jadi habitual. Jadi orang akan tetap You bilang believe that? saya believe itu. Irreversible trend. Orang akan lebih banyak shopping. Ini akan merubah cara juga orang pergi ke mall. Orang tidak lagi pergi ke mall untuk membeli barang, tapi ke sana untuk membeli experience. Mau nonton film kek atau makan. Tapi kan kalau nonton film akhirnya juga berubah dong. Sekarang jadi nonton-nonton seperti Betul. Netflix dan sebagainya. Dan itu tetap akan terus berlaku, ya kan? Tanya pertanyaannya. Makanya ini pertanyaan nanti secara overall lah. Orang tuh nanti ke depannya bagaimana post COVID world. Oh, bro, gini bro. Gue punya gym. Hmm. Gue punya mega gym. Ada Saya lagu. ngikutin Pak, bagus Pak. Iya. Gitu. Ngikutin. Gimana nasibnya dong bro? Nah, itu juga menarik. Bagaimana juga memberi Tunggu, menarik nih positif negatifnya dulu. positif. Karena jangan lupa, Kan orang-orang udah terbiasa work kan from you are a platform, you harus ngasih lebih offering lebih banyak lagi. Why do people go? Because it's destination, bos. It has to be a destination. Kenapa mereka tidak berubah habit menjadi work out from home? Bisa juga. You have to be able to offer both online dan offline experience. And the reason people go to your gym is because it's destination. Berarti experience yang dikasih, Experience yang tidak bisa didapatkan di rumah. Nggak bisa hanya jualan, saya jualin ada treadmill. So what kalau itu? Iya. Tapi experience. Artinya bisa saja orang ke mall nanti hanya cuci mata belinya online. Bisa. Dan sudah terjadi. Mati dong pak. Sudah terjadi. Mati dong. Ya saya nggak bilang mati, kesempatan. Kok Bukan, mati? bukan buat lu, buat mereka. Ya, sama buat mall ownernya kesempatan untuk ngubah. Untuk mengubah. Mengubah. How do you change the offline experience? Itu interesting. given. Sama kayak gymnya Bapak. Iya. Bukan jualan treadmill kan? Bukan jualan treadmill, tapi apakah dia Instagramable? Yes. Contohnya gitu Itu kan. paling penting tuh. Ya. Kayak gitu-gitu. So it changes
cara memikir orang ke depan. Mindsetnya berubah. Jadi, oke. Jadi very saya sangat interesting. percaya itu. Tapi kan artinya bahwa Shopee ini juga menghidupkan banyak orang juga kan? Ya, kita kan jualan 2 juta UMKM. 99% di platform kita tuh sebenarnya small medium enterprise. Dan sekarang dengan ada program minggu lalu Pak Presiden minta kita semua seluruh platform nyatu untuk bisa push UMKM masuk. Mikro bisa nggak? Mikro juga dong. Jadi semua yang di bawah 5 miliar, 50 miliar, 5 miliar ke bawah jualan. Dan ini bantunya full. Jadi bukan yang ngemeng-ngemeng aja, kita bantu misalnya 100% Pak bisa di situ tanpa bayar kos. Tanpa bayar kos tuh gimana? Jadi you bisa pasang, masuk, kita ajarin nih Oke. untuk jualan barang, ya kan? Habis itu no cost for you. Nggak bro, ini gue bicara mikro banget loh. Iya Nggak, dong. nggak 5 Ke miliar. bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Iya dong. Orang yang cuma punya 1 juta 2 juta bikin masker. If you can do it, you do it. Bisa. Bisa. Oke. Dan itu yang paling pentingnya adalah kita juga training you gimana jualan. Kan jualan is an art. You know this better than anyone. Kalau misalnya bisnis konsepnya kan platform itu in a way dia charge pembeli dan charge penjual dong. Iya. Karena ngasih platform. Spesifik buat yang UMKM, kita bilang kita nggak charge you apa-apa. Jadi you bisa pasang. Untungnya Flow dari? through. Kita ya dari pembeli dong. Kita harus dari orang-orang yang membeli barang. Gitu, Pak. Khusus untuk UMKM. Khusus untuk UMKM. Dan kalau misalnya mereka perlu working capital, bos, dari setiap platform itu bisa provide. Dari mana working capitalnya? Dari sisi kita juga ada namanya kerjasama dengan bank-bank dan juga dengan multi finance, di mana mereka bisa dapat bunga yang sepadan. Jadi bukan bunga-bunga tinggi, bunga-bunga yang sepadan untuk mereka bisa Jadi mereka bisa loan. untuk membangun usaha mereka. Untuk bangun Misalnya usaha untuk mereka. ngebangun face mask, ya saya perlu working capital, misalnya 5 juta rupiah, bisa dari situ. Terus nanti dijual lewat platform yang terkait, gitu Bisa loh. seperti itu. Bisa seperti itu. Oh. Ada bantuan lain nggak dari misalnya, kan sekarang banyak orang lakuin donasi, sembako dan sebagainya. Are your company doing that tuh? Kalau saya merasa donasi paling besar yang bisa kita lakukan sebenarnya kan dari sisi knowledge jualannya. Itu paling penting lah dari sisi saya. Jadi kan kita ada sebenarnya beberapa. Satu sebenarnya platform kita kasih. Kedua kalau dibutuhkan working capitalnya biar mereka bisa. Dan ketiga pembelinya, pembeli dari barang-barang itu. Jadi kayak sekarang nih kalau masuk ke aplikasi kita, yuk buka langsung Bangga Buatan Indonesia. Dan sekarang kita juga bakal bantuin Pak habis lebaran ini soal izin yang dibutuhkan. Kan banyak izin tuh. Iya. Kenapa nggak izinnya langsung online? Itu kita harus sampaikan juga ke pemerintahan. Kita harus bikin izin tuh gampang banget didapat. Betul. Jangan susah. Betul sekali. Sebenarnya kita kan nunggu juga nih ya kan, momen-momennya tiba-tiba Amerika sama Cina perang tuh. Begitu Amerika sama Cina perang, September momentum, Oktober ribut. Itu sebenarnya kesempatan untuk Indonesia loh. Itu sempat diomongin juga waktu itu minggu lalu juga sama Pak Presiden sendiri. Bahasanya namanya deglobalisasi. Nah, dengan deglobalisasi ini Indonesia alhamdulillah tuh kita beruntung banget penduduk kita besar sekali. Betul. Dan I don't know why karena muda-muda persentase yang kena COVID atau apa lebih rendah dibandingin negara-negara lain juga. Iya. Gunain buat kesempatan kita. Betul. Kita gitu tutup loh. mata dikit lah yang penting. Iyalah. Dan kita 70% ekonomi kita sebenarnya dari consumption kita sendiri. Iya. So ini sebenarnya kesempatan buat Indonesia maju Betul. dan menulis ceritanya sendiri. Sejarahnya Gitu. sendiri. Nah, gitu loh, Bos. Iya benar. That's Pak. true. That's true. Ini adalah saatnya kita untuk menulis buku sejarah kita sendiri. Dengan adanya masalah ini, mungkin Indonesia bisa lebih maju lagi. Gunakan ini menjadi sebuah kesempatan. Oke, brother. Thank you. Terima kasih. Lu ngasih wacana yang luar biasa nih. Ini menarik loh, karena dia optimis sekali. Karena ada beberapa bintang tamu yang gue undang pusing. Karena memang tidak optimis ya. Walaupun kita beroptimis, tapi sulit. Tapi ini menarik, karena memang ini adalah momentum sebenarnya. Ini adalah momentum. Setuju. Dari hal apapun, ambillah sisi yang positifnya. Baik, setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin dan saya akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.